Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kembali lagi, sungguh besar setiamu, benar Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, layak Tuhan, layak dimuliakan. Kami
sanjung Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia Raja kami. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Mana di tempat yang maha tinggi, agunglah namamu. Terima kasih Bapa, Kau sungguh ajaib. Terima kasih Yesus menolong kami. Haleluya, haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan putra-Mu, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Yesus supaya aku tidak binasa, aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk kusembah, yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk disembah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan sorak-sorai buat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik. Amin.
Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasihnya pernah dulu dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya Yesus luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik, baik bagiku, ditunjukkan kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya, Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, Yesus kita adalah yang luar biasa. Haleluya. Kita akan mengambil waktu lebih banyak lagi untuk sharing, untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan semangat bagi kita di tengah-tengah pelayanan kita. Dan mari kita kembali mengangkat pujian Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu, nyatakan janjiku kepadamu. Awal kita nyanyikan kembali pujian ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendakmu.
Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janji kepadamu. Katakan kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar ya Tuhan, selama kami hidup, kami tetap memandang akan Engkau. Selama kami hidup, kami tetap menyembah Engkau. Apapun yang terjadi di hadapan kami tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah. Kami bersama-sama boleh menaikkan pujian syukur kami. Tanda kami memuji akan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saatnya kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam pelayanan kami butuh kekuatan yang berasal daripada Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan, semangat yang baru boleh kami dapati melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang paling subur, hati sebagai hamba, telinga sebagai murid untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Waktu yang indah ini Tuhan, kami berikan kepadamu Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan, menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami hamba-hamba-Mu. Biarlah urapan yang berasal daripada-Mu menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah perkataan Tuhan yang akan kami dengar pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mau dengar kebenaran firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan, waktu dan kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua Sinode. Baik, selamat siang. Selamat siang Bapak. Shalom siang Pak. Baik, saya sangat senang kembali bersama-sama hari kita berfellowship. Di awal yang baik ini tentu ada sesuatu maksud Tuhan yang hendak Tuhan kerjakan melalui kita semua hamba Tuhan di Kingme. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Kingme ke depan akan semakin dahsyat bagi Tuhan untuk melayani, karena hamba-hambanya yang sudah dipersiapkan Tuhan adalah orang-orang yang dahsyat di dalam Tuhan. Amin.
Oke. Amin. Ya, Amin. saya Pak Hakim untuk host, saya mau share khotbahnya firman Tuhan renungannya. Bisa Pak? Bisa Pak. Ya, oke. Oke. Ya, sudah muncul, sudah nampak? Sudah ya? Sudah. Baik, firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama mengambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Minta tolong ada satu orang yang membaca, kalau kita saling berganti, nah sepertinya agak repot kalau lewat begini. Jadi satu orang saja minta tolong bantu saya, siapa? Membacakan Ibu Proli atau siapa yang bisa, silakan. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya, Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih Ibu Proli. Baik, Bapak Ibu para hamba Tuhan yang dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini temanya komitmen pelayanan. Komitmen pelayanan. Ya, kita tahu bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang sudah dipilih dan dipanggilnya, yang diutusnya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipilih, diutus oleh Tuhan? Tentunya yang pertama kita punya keyakinan. Dan keyakinan itu adalah keyakinan yang Tuhan taruh di dalam hati kita yang disertai dengan iman. Dan keyakinan itulah yang membuat kita mengambil keputusan untuk mau melayani Tuhan. Jadi bukan karena didorong, bukan karena dipaksa, bukan karena ada motivasi yang lain, tetapi karena kita tahu bahwa panggilan itu dalam pelayanan itu, Alkitab katakan dalam 1 Timotius 3 pertama, pelayanan itu indah. Bahkan kata Roma dikatakan, Roma 10 ayat 14 dikatakan, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Jadi pelayanan itu adalah pelayanan yang sangat indah. Dan pelayanan itu adalah pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak semuanya diberikan kepada orang lain. Hanya kepada yang sudah dipilih, yang sudah dipanggilnya. Dan kita punya keyakinan. Dan keyakinan itulah yang mendorong kita, memberikan kita semangat untuk melayani. Di dalam perjalanan pelayanan kita tentunya tidak mudah untuk meraih kesuksesan, meraih keberhasilan. Atau kita bisa masuk ke dalam klimaks dalam pelayanan itu. Tidak mudah. Ada hambatan, ada tantangan, ada godaan. Banyak hal yang Tuhan izinkan untuk memurnikan panggilan pelayanan kita. Salah satunya adalah komitmen dalam pelayanan. Tuhan menghendaki supaya setiap hamba-hambanya sudah dipilih diutusnya memiliki komitmen dalam pelayanan.
Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit seperti yang kita alami di Indonesia sekarang ini, bahkan dunia, masa pandemi belum berakhir. Bahkan ada daerah tertentu di Sumatera Selatan sana dikatakan sekarang zona merah. Di Banten juga ada zona merah. Luar biasa. Artinya apa? Masih terus kondisi ini, COVID ini masih terus, belum ada yang bisa menjamin itu selesai sekalipun ada vaksin. Tapi bagaimana kita menyikapi sebagai hamba Tuhan? Apakah itu mempengaruhi komitmen kita untuk pelayanan? Atau persoalan-persoalan yang lain, masalah yang lainnya? Maka kita penting belajar bersama-sama dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus di dalam masa sulit pada saat ini ada di penjara. Ada di jemaat di Efesus ada persoalan. Jemaat di Korintus ada persoalan. Jemaat-jemaat yang dirintisnya banyak persoalan masalah. Ada yang hampir perpecahan di jemaat Korintus. Di kitab Efesus mereka masih orang Kristen duniawi. Semua diurus oleh Rasul Paulus. Timotius adalah muridnya, anak rohaninya yang dipercayakan untuk melayani di Efesus. Ada kekhawatiran enggak bagi Paulus, untuk Timotius dalam pelayanan? Ada. Tetapi Paulus terus-menerus memperhatikan, memberikan semangat dan mengingatkannya supaya dia tetap punya komitmen dalam pelayanan sekalipun ada persoalan, kesulitan, penderitaan. Nah, hari ini bersama-sama kita belajar ya di kitab 2 Timotius 4 ayat 1 yang sampai 8 yang barusan sudah dibaca. Apa yang mau kita perhatikan, saudara kasih Tuhan? Salah satu kesuksesan dalam pelayanan adalah komitmen atau tekad yang dimiliki oleh pelayan atau pekerja Kristus. Komitmen itu bukan kepada organisasi, bukan kepada manusia, bukan kepada ketua sinode, bukan kepada ketua klasis. Bukan. Tetapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Pemilik pelayanan itu. Pemilik hidup kita. Komitmen pelayanan itu akan teruji ketika diizinkan ada kesulitan atau masalah dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin itu masalah keuangan. Mungkin itu masalah ekonomi. Mungkin itu gesekan-gesekan antara sama hamba Tuhan. Atau gesekan-gesekan dalam keluarga. Banyak hal yang membuat kita bisa, komitmen kita diuji oleh Tuhan. Jika semua itu bisa diatasi dan tetap setia melayani, berarti komitmen kita teruji dan kita hebat dan luar biasa. Hari-hari ini banyak orang yang mundur dari pelayanan. Ya, mengapa mundur dari pelayanan, bahkan mundur dari gereja ke gereja, satu pindah ke gereja yang lain. Dari sinode yang satu ke sinode yang lain. Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Tapi sangat memprihatinkan jika pindah ke satu ke sinode yang lain hanya karena untuk mencari sesuatu yang sifatnya adalah sementara, yang bisa diperjuangkan. Saya percaya kalau gereja sungguh-sungguh diperjuangkan melayani dengan hati nurani yang murni, Tuhan semua cukupkan itu dengan segala apapun itu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, para hamba Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita melihat mengapa Paulus berkomitmen dalam pelayanan, mengapa kita berkomitmen dalam pelayanan, kita perlu mengerti dulu apa itu arti dari komitmen. Kita perhatikan menurut Kamus Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Ada suatu tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen itu merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Komitmen sendiri bisa dilakukan dengan cara sukarela, jadi bukan dengan paksaan. Banyak orang menjalani komitmen pada suatu karena apa? Karena mencintai apa yang dilakukan. Bekerja, melayani, lakukan semua itu karena mencintainya, itulah komitmen. Selain itu, sebagian orang berkomitmen karena takut kehilangan ketika membuat ikatan tersebut. Maka dia berkomitmen, takut kehilangan, maka dia berkomitmen. Nah, kalau kita perhatikan, ada beberapa penulis buku mengatakan tentang komitmen itu. Griffin dikatakan, komitmen adalah suatu sikap yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengetahui, mengenal, dan mau terikat terhadap organisasinya. Nah, kalau kita tentunya terikat kepada tubuh Kristus, terikat kepada gereja, ada memang organisasi di dalamnya, sehingga kita aplikasikan keterikatan kita kepada Tuhan dalam organisasi. Kemudian Sri Kuncoro mengatakan komitmen adalah rasa keterlibatan, loyalitas, identifikasi yang dinyatakan oleh seorang terhadap organisasi.
berarti loyal. Dia terlibat sungguh-sungguh dalam organisasi itu. Lagi ada dikatakan Pot dan Porter mengatakan komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang menjadi terikat oleh tindakannya sehingga memunculkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatan. Ini yang saya katakan tadi, ada suatu keyakinan bahwa kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dan keyakinan itulah menjadi modal dasar kita untuk melayani Tuhan dan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Mari kita perhatikan surat Timotius yang barusan saja dibaca, itu surat Timotius kedua. Kitab Timotius kedua adalah surat yang dikirim oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu namanya Timotius. Nah, jika kita perhatikan tadi yang sudah dibaca di ayat 6, jelas memberitahukan bahwa tidak berapa lama lagi setelah surat dikirim, Paulus akan mati syahid bagi Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya dia sudah tahu detik-detik kematiannya. Karena pada saat itu dia akan dipenjara, tinggal menunggu eksekusi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari nas pembacaan 2 Timotius 1:8-8 tadi, Rasul Paulus mengingatkan Timotius, sekalipun masih muda, harus menjadi seorang pelayan Tuhan yang memiliki komitmen atau tekad atau sukses dan berhasil dalam pelayanan. Itulah kerinduan harapan dari Paulus kepada Timotius. Dan itu juga menjadi harapan Tuhan bagi kita semuanya. Supaya sukses berhasil, semakin maju berdampak di gereja atau pelayan Tuhan percayakan kepada kita. Ada banyak alasan bagi Timotius untuk gagal dalam pelayanan atau tidak berhasil dalam pelayanan. Pertama, ia masih muda. Asumsi kebanyakan orang pada saat itu adalah orang muda belum layak dan tidak kredibel untuk menjadi pemimpin rohani. Diragukan kemampuan orang-orang muda. Tapi kita percaya orang-orang muda bisa dipakai Tuhan dengan hasil luar biasa. Ada pendeta Kamarudin yang masih muda, belum menikah, ya, itu dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Kedua, Timotius dikatakan mengidap sakit penyakit. Dia sakit, dia masih muda tapi udah penyakitnya namanya penyakit lambung, penyakit mah. Makanya Paulus pernah mengatakan supaya dia minum sedikit anggur. Sedikit anggur, ternyata anggur itu kalau sedikit bisa menyembuhkan sakit, tapi jangan banyak, akan memabukkan. Ya, Paulus katakan jangan mabuk dengan anggur, penuh dengan roh. Tapi kalau sedikit itu obat. Ya, itu luar biasa. Ya, ketiga, permasalahan yang ada dalam jemaat Efesus yang dilayani oleh Timotius sangat kompleks, persoalannya sangat kompleks, ibarat penyakit. Maka jemaat Efesus sudah kronis. Artinya apa? Di sana ditegur oleh Rasul Paulus banyak sekali dosa-dosa, terutama diawali dengan dosa percabulan, dosa seksual. Ya, masih ada penyembahan berhala tapi mengaku percaya. Nah itu keadaan di jemaat yang dilayani oleh Timotius. Lalu keempat, pemimpin rohaninya. Rasul Paulus pada saat itu ada di penjara. Udah biasa bersama-sama dengan Paulus, tapi saat itu ada di penjara Rasul Paulus, bapak rohaninya. Siapa yang akan mengayominya? Siapa yang menasehatinya? Tapi Paulus dari penjara, di balik jeruji tetap ya peduli dengan Timotius. Mengapa? Karena peduli dengan jemaat. Jemaat itu harus bertumbuh, jemaat itu harus berkembang, jemaat itu harus dewasa. Maka harus melalui pelayan Tuhan, yaitu Timotius. Pastilah keempat ini, hal ini mengganggu dan menyerang mentalnya Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi kita bisa melihat, Timotius tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu hamba Tuhan yang kasih Tuhan, di nas pembahasan kita, ada 3 hal yang diberitahukan Paulus kepada kita. Ada 3 hal penting bagi pelayanan. Kalau diperhatikan di ayat 1-4 tadi, itu adalah tugas pelayanan. Salah satu dalam ayat yang kedua itu baik tidak baik. Dikatakan kita harus beritakan Injil, beritakan firman. Baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan, firman Tuhan harus diberitakan dalam segala situasi kondisi. Lalu kita perhatikan di ayat yang kelima dan keenam, ini adalah komitmen atau tekad untuk melayani Tuhan. Tekad atau komitmen pelayan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-7-8, di sana Paulus menjelaskan nilai dan tujuan pelayanan. Nah, keberhasilan atau kesuksesan melayani Tuhan bukan didukung ataupun karena faktor usia, bukan karena talenta, bukan karena pastor tubuh. Ya, bersyukur Pak Paulus tubuhnya besar dan ketika berjalan orang melihat
Wah, luar biasa. Ya mungkin banyak orang jatuh hati karena apa? Pas tubuhnya besar, tegap gitu ya. Nah, puji Tuhan. Ya, lagi ditahu lagi hamba Tuhan kan gitu. Ya, itu kita bersyukur, ya bersyukur. Gelar akademis yang dimiliki, tetapi sejauh mana komitmen atau tekad melayani itu yang penting. Ya, gelar akademis penting nggak? Penting. Selama kita di dunia ini penting. Sehat tubuh besar, penting nggak? Penting. Semua penting. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang penting itu yang terpenting itu yang utama adalah komitmen kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di ayat 6, sangat jelas terlihat bahwa walaupun Paulus tahu ia akan mati, tetapi komitmen dan kesetiaannya tetap membara, tetap tidak luntur, dia tetap semangat, luar biasa, sekalipun menunggu bentar lagi akan dieksekusi. Nah, sebagaimana kita ketahui sejak Paulus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ia begitu rajinnya melayani Tuhan, sehingga dari tangannya banyak jemaat didirikan, baik di Asia Kecil maupun di Eropa. Luar biasa. Jemaat Efesus, jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, jemaat Roma. Ini semua dirintis oleh Paulus dan dibantu oleh timnya, orang-orang bersama dengan dia. Dan kita percaya, Jawa, Sumatera bisa disaturasikan dengan Injil. Kalau hari ini jemaat Kingmi di Jawa Sumatera ini dan sekitarnya ini masih sedikit, mungkin 7. Tahun ini 7 kali 7, bahkan lebih dari 7 kali 7 akan lahir gereja-gereja lokal di Sumatera. Amin. Ini tergantung kepada siapa? Tergantung kepada komitmen kita dalam melayani. Ya, komitmen kita terutama yang ada di Klasis ini. Saya percaya di tangan hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah bergabung dalam Klasis akan dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Kuncinya ada komitmen. Mari kita perhatikan penderitaan dan pelayanan Paulus. Dia mengalami penderitaan yang hebat, yang dahsyat luar biasa. Kita belum tentu pernah mengalami penderitaan seperti itu, atau mungkin nanti akan mengalami penderitaan seperti itu. Minta tolong Pak Paulus bisa baca 2 Korintus 11 ayat 24-28. Silakan kita perhatikan penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia sudah mengambil keputusan melayani Tuhan. Silakan. Dua Korintus 11, 24-28. Sudah? Siapa yang sudah dapat? Ya, oke, ya, silakan. 2 Korintus 11 ayat 24 ya Pak. Ya. 24 dan 28. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karambak kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanlah sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ya, dari Korintus 11, 2 Korintus 11 ayat 24-28 kita bisa melihat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu luar biasa. Luar biasa. Coba kita bandingkan dengan penderitaan yang kita alami, apakah ada seperti itu? Demi untuk dikatakan memelihara semua jemaat, dia harus mengalami banyak penderitaan. Walaupun Paulus mengalami penderitaan yang demikian hebatnya, dahsyatnya luar biasa, tetapi komitmen yang diwujudkan dalam bentuk kesetiaan terhadap Kristus tidak pernah berubah dan tidak pernah luntur. Setia untuk selamanya. Mengapa? Mengapa Paulus dapat menjaga komitmennya?
tentu ada alasannya mengapa dia menjaga komitmen dalam pelayanan. Yang pertama, kalau perhatikan 1 Korintus 15 ayat 10. Yang pertama adalah menyadari anugerah Tuhan. Menyadari anugerah Tuhan. Paulus menceritakan tentang anugerah Tuhan. Dia sebenarnya orang yang paling hina dari semua rasul. Karena ia pernah dengan kejamnya menghina jemaat Tuhan. Paulus pernah menjadi provokator sehingga terjadi peristiwa eksekusi Stefanus dengan cara dilempar batu sampai mati. Adalah pemuda yang bernama Saulus yang menjadi nama Paulus. Apabila kita melihat Saulus atau Paulus yang demikian jahat dan kejamnya, bukan saja tidak dihukum, tetapi diselamatkan, dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi hambanya. Nah, ini sungguh mengherankan, orang jahat, penganiaya, pembunuh, dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Mengapa demikian? Luar biasa. Jawabannya kita perhatikan di sini. Jawaban dalam 1 Korintus 15:10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikanugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan karena karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadar dia orang yang paling hina, pembunuh, penganiaya jemaat. Tetapi mengapa dia dipanggil? Karena dia sadar itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan inilah yang mendorong dia untuk melayani. Karena anugerah Tuhan inilah yang membuat dia untuk melayani. Bagi kita semua yang sudah dipanggil oleh Tuhan, termasuk saya sadar sampai hari ini saya mau dipanggil oleh Tuhan, mau dalam melayani Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya ini sudah memiliki gelar sarjana, teologi, S2, S3, tidak. Tapi saya melihat itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jadi komitmen kita melayani, tekad kita untuk melayani, yang pertama, ingat, pelayanan itu, menjadi pelayan Tuhan itu, menjadi hamba Tuhan itu, hanya karena anugerah Tuhan. Itu kekuatan kita yang utama. Bukan karena kita layak, tetapi karena dilayakkan oleh Tuhan. Karena kasih karunia-Nya. Mari kita hargai kasih karunia itu dengan apa? Berkomitmen dalam pelayanan. Yang kedua, kalau kita perhatikan di 2 Timotius 4 ayat 1 yang sudah dibaca tadi. Hal yang terpenting, bagaimana supaya kita berkomitmen dalam pelayanan? Menyadari, melayani adalah kesempatan. Menyadari adalah kesempatan. Perhatikan ungkapan kalimat yang mengatakan, di hadapan Allah Bapa, di hadapan Yesus Kristus, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Saya menarik dengan ungkapan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Berarti serius. Ini suatu kesempatan. Kalau Paulus mengatakan kepada Timotius, hei Timotius, ini kesempatan. Karena itu sungguh-sungguh pergunakan waktu ini, kesempatan ini tidak akan pernah terulang. Jadi kesempatan dalam pelayanan itu, saudara kasih Tuhan, hari ini Tuhan berikan kepada kita, esok Tuhan berikan kepada kita. Paulus menyatakan hal ini penting dan serius. Seperti kita mencetuskan satu sumpah. Ya, sumpah seperti kita menyatakan janji nikah. Ketika seseorang pasangan menikah, ada janjinya dihadap kepada Tuhan melalui hamba Tuhan. Yang akan dia katakan bahwa mereka akan bersatu untuk selamanya. Tidak akan pernah diceraikan. Ya, satu di dalam kasih, satu dalam ikatan kasih, baik dalam keadaan duka maupun dalam suka, dalam keadaan miskin, kaya, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam segala keadaan mereka tetap bersatu untuk saling mencintai. Itu mereka ungkapkan di hadapan Tuhan melalui hamba Tuhan. Dan tentu janji seperti itu janji kita juga kepada Tuhan. Bahwa kita sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, maka kita berjanji akan setia sampai mati. Karena apa? Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak tahu 2 tahun, 3 tahun ke depan, apakah kita masih ada kesempatan untuk melayani. Jangankan 2 tahun, 3 tahun ke depan. Esok hari, apakah masih ada kesempatan? Kalau masih ada kesempatan, putus.
sinyalnya Pak Ketua ini kayaknya. Sekali. Jelas Ada sama suara. sekali dikatakan akan datang sebelum dia datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, satu hal yang diungkapkan oleh Paulus ya kepada kita, yaitu mengingatkan bahwa Yesus akan datang kembali. Akan datang kembali. Sebelum Yesus datang kembali, tentu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus ada berbuat sesuatu. Kesempatan untuk melayani. Hari ini sampai Yesus datang, kita tidak tahu umur kita berapa lama lagi. Kalau kita berdoa 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Ya. Tapi sekarang ini kita ini adalah masih muda. Berarti usia-usia potensi, usia-usia masih banyak kesempatan. Ya. Baik, jangan kita banyak tertidur. Kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Harus kita gunakan kesempatan itu dengan manajemen hidup, manajemen pribadi, manajemen pelayanan. Hari ini apa yang harus dilakukan, esok apa yang harus dilakukan, tahun depan apa yang harus dilakukan. Supaya kita terhindar menggunakan waktu itu dengan sia-sia. Kita harus ikuti program, harus buat program, ikut program. Masih ada kesempatan. Program yang benar-benar akan berdampak ke depan. Kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Sesuai dengan apa yang bisa kita jangkau. Program itu harus bisa diukur. Diukur dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita melakukan sesuatu yang besar. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita perhatikan. Dari sini kita bisa melihat Alkitab secara konsisten berbicara tentang Allah Bapa yang menghakimi kita. Setelah Yesus Kristus mati dan bangkit dan mendapatkan kemuliaan dan naik ke surga, ada nuansa perubahan. Yaitu sekarang Allah Bapa dan menyerahkan penghakiman itu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Berhak menerima kuasa, otoritas, dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Mengapa Paulus memberikan pesan yang sungguh-sungguh kepada Timotius seperti ini? Mengapa? Karena sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, satu kali kelak kita akan berdiri di hadapan Kristus untuk dihakimi oleh Dia. Kita akan berdiri menghadapi, ya, hadir di tahta pengadilan Kristus. Orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Selama kita hidup di dunia ini, selagi masih ada kesempatan, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kerjakan. Kita harus melapor, sampaikan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi aplikasinya Bapak Ibu kasih Tuhan? Ini berarti setiap hamba Tuhan mengambil keputusan, berdedikasi melayani Tuhan, dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan setiap kita yang mengambil keputusan untuk boleh mengambil pelayanan, menjadi pelayanan dan pengurus gereja, pengurus rumah Tuhan. Mari kita taruh dalam hati kita yang paling dalam. Milikilah komitmen, tekad untuk melayani, sekalipun ada tantangan resiko. Hal yang ketiga yang kita melihat bersama-sama, mengapa Paulus berkomitmen dalam pelayanan, sekalipun banyak tantangan, penderitaan. Mengapa? Karena dia tahu, mengenal Tuhan yang dia percaya. Siapa yang telah menyelamatkannya, siapa yang telah memilihnya, siapa yang telah memprosesnya, siapa yang telah mengutusnya, dia tahu. Dia Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, ini satu nasihat diberikan Paulus kepada Timotius. Ia mengatakan demikian, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Mari kita perhatikan ada kata tahu. Kata tahu. Kata tahu ini dipakai oleh Paulus dalam bahasa Yunani. Kata tahu itu dalam bahasa Yunani ada 3, ada ginosko, ada epiginosko, ada juga oida. Kata tahu. Tapi kata mana yang digunakan oleh Rasul Paulus? Mari kita perhatikan, artinya pengenalan Paulus terhadap Tuhan bukan saja pengetahuan karena ginosko yang bersumber dari orang lain, dan juga bukan juga pengetahuan epiginosko yang bersumber dari pengalamannya, bukan. Tetapi pengetahuannya adalah disebut dengan oida. Oida yang bersumber dari mana? Bersumber dari campur
tangan Tuhan. Jadi dia mengenal Tuhan karena langsung berjumpa dengan Tuhan. Mengalami pertemuan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Itulah oida. Jadi bukan kata orang. Ya, bukan kata pengalaman, tapi kata Tuhan langsung pada dirinya. Jadi hal ini jelas dapat diketahui dari pengalaman Paulus bertemu dengan Tuhan di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Kita sudah tahu hal ini. Ia bukan saja mendengar, tetapi secara langsung bertemu dengan Tuhan. Itu luar biasa. Jadi mengapa dia memiliki komitmen? Karena dia mengenal siapa yang dia percaya, yaitu Tuhan Yesus yang telah memilih mengutusnya. Lalu yang terakhir, mengapa Paulus berkomitmen sekalipun ada penderitaan yang hebat yang dialami? Yang keempat itu adalah mengetahui nilai dari suatu pelayanan. Mengetahui apa tujuannya untuk pelayanan. Dia paham betul inilah yang mendorong semangatnya. Tidak pernah luntur semangat dalam pelayanan karena dia tahu apa nilai suatu pelayanan itu. Di ayat yang terakhir, di ayat yang 8 berkata, ia menyebutkan bahwa pada akhir dari semuanya ini, ia mengetahui ada sebuah mahkota yang dipersiapkan baginya. Ada mahkota yang dipersiapkan oleh Tuhan. Bagi setiap para hamba Tuhan yang setia dalam pelayanan, bertekad dalam pelayanan, komitmen dalam pelayanan, loyalitas dalam pelayanan. Tuhan sediakan mahkota bagi kita. Amin. Jangan sampai kita nanti sudah menghadap Tuhan, menghadap tahta pengadilan, selesai diadili. Ada iri satu sama lain. Ya, ketua klasis punya mahkota di kepalanya. Lalu Pak Paulus botak, tidak ada mahkota. Jangan hati-hati. Mengapa demikian? Ya karena ada yang dikerjakan di dunia ini. Kalau kita ada kerjakan di dunia ini, ya botaklah kepala kita tanpa mahkota. Tapi percaya, setiap kita yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, siapapun kita yang ada di Kingweek ini, Tuhan siapkan mahkota bagi kita. Bukan hanya untuk Paulus. Amin. Amin. Artinya Paulus mengetahui nilai pelayanan itu bersifat kekal. Ini yang lihat, inilah suatu pelayanan yang akan kita kerjakan ke depan itu bersifat kekal. Karena itu mari kita lakukan dengan serius, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita berencana, rencanakan dengan baik. Ketika direncanakan, lakukan dengan baik, evaluasi. Ketika ada konflik, ketika ada masalah, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita selesaikan. Selesaikan konflik secara alkitabiah. Karena banyak sekali gereja, sinode, pelayanan Tuhan itu bisa pecah. Hanya karena apa? Ego masing-masing yang lebih ditonjolkan. Perasaan masing-masing yang ditonjolkan. Bukan lagi kepentingan pribadi. Rasa aman pribadi yang lebih dipertimbangkan. Bukan lagi kepentingan bersama. Tuhan Yesus, apapun dikerjakan dilakukan. Paulus, apapun dikerjakan dilakukan selalu untuk orang lain. Kadang-kala tidak memikirkan dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita perhatikan segala apa yang ada di dunia ini kita perhatikan. Termasuk kekayaan, uang, harta, rumah, kenikmatan lainnya. Semua itu semu. Dengan sekejap mata ketika kita sudah tutup mata alias mati, meninggal. Itu semua kita tinggalkan saudara di Tuhan. Menjadi kosong. Seperti apa dikatakan oleh Ayub. Tidak heran dikatakan begini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa. Ini adalah tingkat kedewasaan dari hamba Tuhan seperti Ayub ini. Jarang orang mengatakan seperti itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, boleh kita nikmati hari ini. Tapi ketika kita sudah tinggalkan, itu kosong semua kita akan pernah bawa. Tapi yang kita bawa apa? Adalah pelayanan, pekerjaan yang sudah kita kerjakan, memiliki nilai kekal, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Merintis memulai pelayanan dengan berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban uang, semua kita bisa korbankan demi untuk pelayanan. Pekerjaan yang paling berharga dan paling bernilai selama hidup di dunia ini, tidak ada yang lain selain pada melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena itu bukan saja bernilai selama hidup kita di dunia ini, bukan, tetapi juga setelah kita meninggalkan dunia ini, memiliki nilai yang kekal. Di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Dalam 1 Korintus 15:58, ini suatu peringatan kepada kita, mengingatkan kita supaya kita kuat dalam pelayanan. Mari kita baca bersama-sama menjadi ayat penutup 1 Korintus 15:58. Sama-sama 2-3 ya.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah. Oleh karena persoalan masalah apapun, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan goyah hanya karena persoalan intern kita. Ya kan, ada persoalan yang besar yang Tuhan izinkan di luar sana. Ya, jangan goyah. Tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Paulus bukan hanya Paulus mengingatkan kita, Yohanes juga mengatakan begini. Ya, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kita siap mati dalam Tuhan? Amin. Ya, sejak sekarang ini sungguh kata Roh supaya mereka beroleh beristirahat dan jerilah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan. Siap mati karena Kristus, karena pelayanan. Amin. Hanya orang di dunia ini karena cita-citanya berjuang mati-matian. Karena cita-citanya. Ada pula karena kebutuhan materi bekerja mati-matian siang dan malam. Yang semuanya itu bersifat sementara. Apalagi untuk yang kekal. Seharusnya kita lebih mati-matian lagi bekerja keras. Seperti Paulus katakan bekerja keras. Luar biasa. Suatu kali mengikut Tuhan, mengikutinya selama-lamanya. Satu kali berkomitmen oleh Tuhan selama-lamanya kita untuk melayani Tuhan. Jangan pernah undur dari pelayanan dengan alasan apapun. Jangan pernah undur. Tetap semangat, jangan pernah luntur dalam pelayanan. Hari ini kita sudah menyerahkan diri dalam pelayanan King, maka kita harus berkomitmen untuk melayani sampai akhir hidup kita. Itulah yang kita tahu dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat 9 sebagai ayat penutup dikatakan, sebab jika aku hidup, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jika baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita ubah kata kita itu nama kita masing-masing. Ya, jadi ada di situ jika Adolf hidup untuk Tuhan dan seterusnya. Mari bersama-sama. Setelah itu kita selesaikan renungan firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita baca ayat penutup 2-3 ya. Sebab jika hidup untuk Tuhan, dan jika mati jadi baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Amin. Karena firman Tuhan ini memberikan semangat motivasi baru buat kita untuk melayani, mengerjakan ya pekerjaan Tuhan melalui klasis, melalui sinode ini. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Mohon siapa yang berdoa Pak yang dari Tanah Abang berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Silakan Pak. Pak Niko. Pendeta Niko. Pak Niko, Pak, silakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini memberikan kami kuat untuk kami melayani Engkau Tuhan. Bapak, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Taruh Roh-Mu dalam hidup kami. Untuk kami terus melangkah berjalan untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Untuk menangkan banyak jiwa. Khususnya juga untuk klasis King Me Tuhan. Itu Allah memberkati setiap kami Tuhan. Untuk bersemangat. Untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bapak akan putar-putar. Pakai beliau lebih heran, lebih dahsyat lagi. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan kembali ke WL. Silakan Bu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ketua Sinode 1 Jawa Sumatera atas firman Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan saya percaya rekan sekerja hamba-hamba Tuhan termotivasi, memiliki semangat yang baru lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tentu dengan komitmen yang menggebu-gebu. Tuhan, sebelum kita mendengarkan pengumuman atau saya kembalikan kepada Bapak Ketua Klasik, kita akan menutup dulu ibadah kita, ya. Kita akan menutup dulu, baru pengumuman atau bagaimana Pak Ketua? Boleh kalau memang ini ya kita tutup dulu ya, kita tutup dulu ibadah, baru kita datang pada pengumuman atau sharing-sharing, mungkin ada hal yang akan dibicarakan nanti. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu dan doa berkat kembali saya serahkan kepada Bapak Ketua Sinode. Kita sama-sama mengangkat pujian.
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kepada Bapak dipersilakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur dalam kesempatan yang bahagia, yang indah ini, kembali kami diberkati oleh Tuhan dalam fellowship hamba Tuhan King Mi. Dan kami sudah diberkati dengan puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah memberkati kami, menguatkan kami, motivasi kami, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar jatuh di tanah yang subur hati kami, bertumbuh, berakar, menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami mau setiap hamba Tuhan ini seperti apa yang Tuhan mau, supaya kami terus boleh berdampak melalui talenta, karunia, panggilan, apapun kapasitas yang Tuhan berikan kepada kami, kami persembahkan kehormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa Tuhan untuk menyerahkan secara khusus Sinode King Mi dalam tangan kuasa-Mu yang ada di pusat Papua, semua pengurus yang ada, supaya diberkati oleh Tuhan, berikan hikmat, kemampuan dalam mengembangkan, di dalam memajukan gereja ini, baik di daerah Papua, bahkan di Indonesia dan dunia, dalam nama Yesus. Supaya Sinode tetap eksis Tuhan, badan pengurus harian BPH Sinode tetap eksis, memikirkan, melakukan pekerjaan Tuhan ini ke depan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga akan menyerahkan klasis-klasis yang ada dimanapun ada klasis, tetap dipakai Tuhan untuk mengembangkan gereja Tuhan, merawat jemaat, memelihara jemaat sesuai dengan kasih-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terlebih klasis Jawa Sumatera yang ada, yang akan di bawah pimpinan oleh hamba-Mu Pak Gim Ginting Tuhan. Biarlah Tuhan yang Kau berikan pada Pak Ginting hikmat, kuasa, pertolongan Tuhan, kesabaran untuk melihat semua segala sesuatu ada waktunya. Tuhan tolong supaya dipakai Tuhan dengan dasar luar biasa. Kalau menyatukan hati dan seluruh dengan pengurus yang ada ya Tuhan, untuk saling melengkapi, saling menasihati, saling mengingatkan di dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus, biarlah tim atau pelayan dalam kelas ini bekerja dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan memiliki sikap rendah hati untuk melayani Tuhan, selalu mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan pekerjaan Tuhan, terlebih untuk pemulihan bagi nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami miliki, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu melalui pelayanan Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan klasis Jawa Sumatera ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan ada lahir, bertumbuh, dirintis gereja-gereja baru, baik di daerah Sumatera, di Kepri, di Riau, di Jawa, di Jakarta, akan lahir gereja-gereja lokal. Amin. Dalam nama Karena Yesus. itu dalam nama Yesus, pakai kami Tuhan untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan akan mengajak banyak orang lain bersama-sama bergabung bekerja melayani Tuhan di King ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah berkomitmen tidak bersama-sama dengan kami, tapi kami berdoa mereka yang sudah menyatakan keputusannya untuk bersama-sama bergabung. Biarlah mereka juga mau bergabung karena mencintai Tuhan, karena mengasihi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Sekali lagi satukan hati kami untuk bekerja melayani Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah melalui fellowship ini. Kami tetap Tuhan menyertai, melindungi kami. Besok kami akan melayani Tuhan di gereja lokal masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekali lagi Tuhan tolong kami supaya melakukan, mengerjakan itu Tuhan. Kami sebagai gembala sidang, mampukan kami Tuhan untuk mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Dengan pertolongan hikmat Tuhan, dengan firman yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami untuk kami beritakan. Tuhan pelihara jemaat kami dimanapun mereka berada. Dengan kasih jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Biarlah mereka ada di dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Novita yang sudah membimbing kami. Dalam pujian diberkati oleh Tuhan. Berkati dalam pengembalaannya bersama dengan pendeta yang lain, bersama dengan majelis, bersama dengan jemaat, diberkati oleh Tuhan. Dan semua kami, gembala-gembala yang ada di Jawa ini juga diberkati oleh Tuhan. Yang ada di Jakarta diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Inilah doa kami Tuhan, inilah seruan kami, kami percaya
Doa orang benar tidak yakin didoakan sangat besar. Amin. Mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kepada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita terima dari berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berkati, kembali serahkan kepada Ketua Basis untuk acara. Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, Gembala yang agung yang sudah menyertai memberkati ibadah kita berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Ketua Sinode yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan sekerja King Mi. Dan saat waktu ini saya kembalikan kepada Bapak Ketua Klasik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini kita sudah dengarkan, kita sudah dikuatkan, dan ya tentu ya kita sudah lebih memahami lagi bahwa semua pelayanan kita ini karena kasih karunia dan tujuannya semua kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Ketua Sinode untuk firman ini yang menguatkan kita semua hamba-hamba Tuhan di sini. Terima kasih juga ke Bu Novita yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan dengan jalannya acara ini dengan baik. Mungkin untuk saat ini pertama dulu saya ada sedikit mungkin pengumuman untuk jadwal fellowship ini. Saya mungkin minta ke Bu Novita kira-kira jadwal fellowship kita setiap bulannya boleh nggak Ibu tentukan hari dan waktunya supaya semua nanti sudah tahu untuk mengatur waktu masing-masing, tidak ini lagi, tidak tidak dadakan gitu ya. Dan satu hal, fellowship kita ini mohon bagi seluruh gembala dan pengurus saling mengingatkan. Yang sudah ditabiskan kemarin juga seperti yang di Rawasari, King Wirawasari itu disarankan untuk ikut semua, ya ikut semua, biar kita sama-sama sebagai pelayan bisa lebih dikuatkan setiap fellowship. Ya, terima kasih. Silakan Bu Novita, mungkin bisa dikasih jadwalnya kapan gitu. Biasanya sih kalau tidak salah yang sebelumnya minggu pertama ya hari Sabtu. Tapi kalau saat ini saya minta kesepakatan bersama ya. Apakah minggu pertama setiap hari Sabtu atau minggu kedua setiap hari Sabtu. Yang jelas itu tetap hari Sabtu pagi jam 10. Jadi ada baiknya kesepakatan bersama ya, biar tidak ada yang saya begini, saya begini, saya begini. Ya, gitu. Silakan. Kalau menurut Bu Novita dulu minggu keberapa? Nanti biar kita minggu pertama ya, setiap hari Sabtu minggu pertama. Oke, saya ya pribadi dan bersama dengan Ketua Wanita Istri juga siap. Yang lain bagaimana? Ya. Yang lain kasih jempol aja kali ya, yang itu yang siap. Ya. Mantap. Oke, yang Rawasari siap ya, Pak Rudin? Oh, hilang. Iya, Pak Rudin hilang. Mana itu? Tentunya suara yang terbanyak ya yang akan kita ikuti. Kalau sebagian besar siap berarti kita akan mengikuti ibadah fellowship King Mi.
gembala-gembala dan pengurus klasik pada hari Sabtu minggu pertama. Oke, itu aja Bu. Ya, itu aja Pak. Nanti saya akan buat jadwalnya dan siapa yang akan mengambil bagian, saya mohon semuanya bisa ambil bagian dalam worship leader maupun sharing firman Tuhan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novita. Itu hal pertama ya, pengumuman pertama. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita jalankan sebagian, yaitu mengenai kartu pengerja, bagi yang belum melengkapi atau belum memberikan data dan pas foto, mohon secepatnya diserahkan melalui WA group, di grup pengurus atau di grup gembala dan pengurus boleh, atau ke nomor yang sudah ditulis di formulir yang di WA kemarin itu. Karena kita mau nanti semuanya bisa dibuatkan kartu pengerja yang baru. Jadi tolong diinformasikan juga ke rekan-rekan kita yang lain yang belum membuat kartu pengerja. Itu hal yang kedua. Terus hal yang ketiga, ini Pak Sekretaris, ini Pak Pio. Pak Pio, ada mungkin dari Pak Pio yang mau disampaikan? Sudah komunikasi dengan Bu Puspita sebagai administrasi kemarin, ada yang mau disampaikan nggak ya Pak? Belum ada, belum. Nanti saya sampaikan. Oke, jadi yang saya tahu dulu yang saya sampaikan ya. Ya, baik. Jadi tadi mengenai kartu pengerja udah, terus mengenai iuran kita, ya ini Bu Bendahara mungkin boleh Bu, silakan biar bisa diingatkan di sini supaya saling mengingatkan kita. Karena nanti kalau udah di grup lagi ya kita umumkan sudah ingat kembali gitu. Silakan Bu. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu. Karena saya menggantikan posisinya dari Ibu Pendeta Esther. Jadi kemarin selesai pelantikan di lantai 3, kami sudah dari beberapa pengurus sharing bagaimana nanti untuk keuangan dari klasis ya, klasis Jawa Sumatera. Nah, salah satunya yang harus kita perhatikan yaitu yuran setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Kingi, klasis ya. Nah, untuk hal ini saya memang belum pegang uang, saya belum ada penyerahan atau seperti apa teknisnya. Nah, untuk teknisnya untuk membayar yuran itu seperti apa Pak Ketua klasis? Apakah dari gereja langsung mengirim atau langsung kirim satu-satu? Itu sebabnya kemarin kita cari solusi harus buka rekening seperti itu secepatnya. Nah, memang yang paling penting untuk hal ini kas dari klasis yuran dari kita masing-masing. Saya kurang dapat informasi apakah yuran dimulai bulan apa Pak? Ya. Bulan April ya udah mulai. Ya, ya. Bulan April udah mulai Bu. Memang rencananya kan kita hari Senin nanti kalau tidak ada halangan ya, kita sudah bisa mungkin buka rekening klasis ya hari Senin kita urus atau Selasa paling lambat nanti. Jadi untuk iuran yang sudah kita sepakati, iuran gembala 50.000, iuran pendeta 50.000 ya, iuran gereja 50, iuran pendeta 50, dan iuran yang pengerja itu yang dibebaskan sukarela ya. Nah, itu yang kemarin kita udah sepakati Bu. Nanti mungkin kalau memang menurut Ibu Bendahara bagusnya setelah jadi rekening klasis baru diumumkan, itu juga nggak apa-apa. Tapi biar nanti
Ibu sudah udah siap untuk memberitahukan aja. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi Ya. tinggal teknisnya aja ya Pak. Jadi untuk iuran ini ya kita kerjasama. Kalaupun memang Bapak Ibu udah mau kasih sebelum buka rekening bisa nanti dicatatkan ada bukti supaya kita ada kas di klasis ini. Tapi itu selanjutnya mungkin nanti Pak Ketua Sinode 1 yang akan mungkin mengarahkan seperti apa teknisnya supaya lebih baik. Ya. Karena iuran kita tadi Pak Klasis, Ketua Klasis dari Gembala, Pendeta dan Gereja. Jadi kalau dia Gembala sidang, dia juga memberikan iuran. Kalau pendeta di situ termasuk pendeta muda atau pendeta muda PDP itu termasuk pengerja. Kita harus mungkin kasih kategorinya Pak Ketua Klasis. Kalau satu gereja itu dia Gembala, misalnya kami gereja kini juga harus kasih iuran. Apakah seperti itu? Jadi mungkin kita kali bahas seperti apa iuran yang dibahas oleh Pak Ketua Klasis tadi, Gembala, Pendeta, dan Gereja, pengerja sukarela. Pengerja seperti apakah majelis, nah itu perlu kita bicarakan. Terima kasih. Baik, maaf Pak Gim, bisa saya bicara sudah? Ya, silakan Pak Ketua. Baik, ini kan sebenarnya sudah pernah kita bicarakan ini ya. Jadi yang masuk pengerja itu yang menerima jabatan di gelar PDM, PDP, PDP, PDM, PDT yang sudah jadi gembala. Ya, kalau yang PDT yang sudah jadi gembala itulah tadi yang disampaikan itu berapa tadi 50 ya? 50 ya. Nah, 50 dan yang lainnya pengerja yang masuk tadi PDP, PDM. Nah, itu tadi sukarela itu. Jadi bukan majelis gereja, bukan. Jadi kita nggak masuk majelis apalagi jemaat. Bahkan persembahan dari jemaat yang 2000 pun kemarin sudah sepakat itu ditiadakan. Ya, ditiadakan ya. Dan biarlah nanti dari gereja masuk perpuluhan ke klasis gitu. Dari klasislah kepada sinode kan gitu ya. Perpuluhan sesuai dengan perpuluhan gereja. Perpuluhan gereja itu pun setelah biaya operasional dari gereja itu baru kasih perpuluhannya berapa kan gitu ya. Itu. Jadi tidak semuanya kotor menjumlahkan lalu langsung 10% tidak. Ya, nah itu ya, jadi itu seperti itu kira-kira Ibu Proli ya, tadi sudah disampaikan. Jadi itu. Tadi PDP, PDM, ya itu yang bukan gembala, Nah itu adalah sukarela, ya sukarela. Tapi harus berikan. Ya. Baik, kalau PDT ada PDT organisasi tetap harus ikuti full kan gitu ya. Ya gitu ya, kan di yang KDRT kita ada PDT organisasi. Itu dianggap full ya. Baik, itu. Terima kasih. Kembali kepada Pak Gim atau Ibu Proli, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi seperti yang dibicarakan oleh Pak Ketua Sinode 1 ya. Begitu ya Pak Klasis ya. Jadi gereja tidak lagi memberikan iuran tapi gereja perpuluhan. Jadi personalnya ada gereja pendeta yang gembala 50, ini saya klarifikasi lagi ya. Dan untuk pengerja ini termasuk PDP, PDM, sukarela. Lalu gereja perpuluhan ke klasis, nanti klasis ke sinode. Kira-kira itu yang saya tangkap ya. Ya, terima kasih. Atau klasis ke gereja begitu. Jadi gitu ya Pak, mungkin itu dibuat standarnya Pak, biar tahu kan, dan diumumkan di gereja. Saran usul biar diketahui. Demikian Pak, terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Bendahara. Jadi nanti ya tinggal bisa diumumkan di grup gembala dan pengerja. Jadi untuk bulan April ini sudah mulai, kalau nggak salah kemarin dari Batam Bu Novita sudah ada kirim juga menurut yang saya yang diumumkan sama Bu Esther waktu itu. Nah, jadi ini yang mengenai iuran. Kalau hal lainnya itu nanti kita bicarakan dalam setiap bulan. Kita rencana nanti akan dibikin jadwal selain fellowship ya, khusus nanti pengerja kita akan ada rapat tiap bulan pengurus klasis. Nanti akan di-share di grup. Nah, kalau saya pikir untuk awal ini itu aja.
pengumuman yang dari saya. Kalau masih ada dari Pak Pio sebagai sekretaris, silakan. Atau ada dari rekan yang lain mungkin ada pertanyaan atau masukan, silakan. Satu lagi Pak, izin bicara kalau belum ada yang mau bertanya. Iuran ini kita batas minggu pertama, kedua, ketiga, keempat atau seperti apa? Atau bebas? Biar apakah bisa saya umumkan di grup? Harus tanya dulu Pak Ketua Klasis. Persetujuan dulu kita, kalau ibadah klasis tadi kan setiap awal bulan, apakah sama dengan ibadah awal bulan? Kita awal bulan kita setor iuran kita. Karena gini, kalau menurut saya, karena kebutuhan akan iuran ini pun nanti dipergunakan kan untuk kebutuhan gereja juga, klasis, ya. Jadi kalau bisa di awal bulan, karena kalau nanti ada pekerjaan-pekerjaan klasis di minggu kedua, minggu ketiga gitu, kita sudah bisa ada dana di klasis untuk menalanginya gitu. Jadi kalau boleh awal bulan ya sudah di-store iuran kita. Nah, kalau untuk khusus April ini mungkin ya karena April ini kita kemarin belum sepakati, ya khusus April ini nggak apa-apa, nanti mau akhir bulan juga nggak apa-apa. Tapi di bulan Mei nanti mungkin semuanya seragam aja di awal bulan saja. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Apakah boleh saya ingatkan di grup ya Pak ya? Boleh. Ini nggak masalah karena memang ini kan kesepakatan kita semua ya untuk klasis dan kebutuhan-kebutuhan untuk gereja dan pekerjaan gereja juga nanti. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Ketua. Silakan. Terima kasih. Silakan, masih ada dari rekan-rekan? Ya, kalau tidak ada belum yang lain, mungkin saya tambahan Pak Ketua Klasis. Ya Pak. Ya, yang pertama mengenai jadwalnya per gereja saja. Kalau bisa akan lebih bagus kalau ada langsung dengan musik. Maaf Pak, putus-putus. Apa saya doang yang putus-putus dengarnya ya? Yang memilih dari gerejanya tentunya gembelanya. Jelas suaranya. Bapak aja Pak Ketua Klasik mungkin yang gangguan. Ya, kami dengar jelas. Oke. Jadi Ya, satu paket sinyal saya itu Pak, berarti. satu paket Tuhannya digilir. Ya. Baik Pak. Ya Ibu Novita ya. Itu ya. Jadi ya dari situ pemain musiknya, firman Tuhannya, gembalanya, itu kan kita bergantian kan pelayanan firmannya. Itu dan musiknya. Kalau bisa diusahakan ada musiknya pakai kita. Nah, jadi itu supaya lebih dahsyat lah pujian penyembahannya kalau diiringi dengan musiknya. Baik, itu yang pertama. Lalu yang berikut, Pak nanti coba ini lagi, kalau bisa terutama kita ini yang ada di sini, ada waktu yang khususnya di Jakarta yang bisa dijangkau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita ada pertemuan untuk saling mengunjungi lah, ya satu sama lain. Gitu, ya Pak Gim. Ya. Kira-kira seperti diusulkan. Pertemuan offline maksudnya ini Pak ya? Ya atur. Ya. Offline ya, offline langsung ya. Tidak harus hari Minggu, kalau bisa hari Minggu pun bagus kan gitu. Ya, hari Sabtunya mungkin atau Minggunya lebih bagus lagi gitu, saling berkunjung langsung. Jangan cuma di Jakarta Pak Ketua. Kan kita tidak banyak Batam juga dilibatkan. Iya, sampai ke Batam. Betul sampai ke Batam dan lain. Pasti Batam kan dekat, ya kan? Batam dekat. Bisa lewat laut, bisa pesawat kan gitu. Ya kan? Oke, ya betul semuanya ya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Silakan kembalikan ke Ketua Klasis. Ya, terima kasih Pak. Ya, satu lagi saya tambahin, kita kan kemarin program kita mau bikin usaha untuk gereja dan ini kemarin dari bidang SDM dan usaha sudah merancang dan sudah mengkalkulasi semua. Minggu depan nanti mungkin sudah mulai bagi yang sudah siap kemarin kayak di Bekasi ya.
sama Citra Raya Pak Pio kemarin itu ya. Jadi nanti mungkin minggu depan itu dari bagian departemen usaha akan menghubungi siapa yang akan nanti koordinasi dengan mereka di gereja masing-masing yang siap untuk usaha itu. Nah, ini nanti informasinya biar langsung nanti dari bagian usaha. Tapi minggu depan rencananya. Nah, itu tambahan dari saya. Kalau nggak ada lagi, mungkin ada dari Pak Pio. Sementara ini bagaimana Pak Sekretaris? Kalau dalam waktu yang seperti Pak Sekretaris bilang, Pak Pio bilang belum bisa terlalu aktif, itu kita sudah maklumi dan kita ada administrasi, itu bisa nanti Pak Pio koordinasi aja. Ya, oke. Ya. Sip. Itu kira-kira Pak. Ya. Oke, Pak. Siap. Ada kira-kira yang mau disampaikan Pak Pio? Ada, cukup. Oh, oke. Udah. Baik, silakan Bu Novita. Iya Pak, mohon maaf. Sebelum ditutup, saya kasih pengumuman aja ya untuk bulan depan awal Mei ya. Ibadah dipimpin atau oleh gereja Pak Ketua Klasik dulu ya. Jadi kita dari atas dulu ya semuanya. Semua pasti akan dapat bagian dan untuk awal bulan depan saya serahkan ibadahnya dipimpin oleh Pak Ketua Klasik. Demikian Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Baik, baik. Terima kasih. Salam. Salam. Silakan Bu Esther. Ya. Tadi tentang bendahara, jadi kemarin saya sudah laporan ke Pak Ketua Sinode, Pak Adolf. Jadi nanti mungkin kalau diizinkan saya juga share ke bendahara Ibu Froli dan juga ke Bapak Ketua Klasis gitu. Bagaimana Pak Adolf Ketua Sinode? Yang kemarin saya laporan Pak dari bendahara. Oke. Jadi mungkin saya bisa share. Ya, langsung aja nanti dengan bendahara Ibu Proli ya, bisa komunikasi pribadi dulu ya. Nanti iya. disampaikan di grup gitu ya. Ibu ya, jelaskan. Oke. Ya, itu aja Pak Kim, Oh, ya. Ketua Klasis. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Ya, puji Tuhan, saya pikir itu aja untuk sementara ini. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tadi sudah tutup dengan doa. Saya pikir ya sudah selesai ya. Ya. Ya, diundang pengurus klasis atau hamba Tuhan yang bisa hadir besok, kita ada acara pasca. Kalau Pak Gim ketua kelas sudah pasti datang ya. Dan yang lainnya yang bisa datang sore jam 4. Bagi yang tidak ada ibadah sore. Ya, ya. Oke, ya, kita harapkan saja bisa datang semua. Berkati. Ya. Salam. Ya. Dari Batam juga datang kayaknya. Baik. Bulan depan Pak, saya datang. Baik, ditutup aja Pak Gim kalau mau ada lagi. Baik, terima kasih rekan-rekan hamba Tuhan semua, Bapak Ibu, terima kasih, puji Tuhan. Ya, sampai ketemu kita untuk fellowship bulan depan dan hari Minggu ini kita ketemu sama sampai ketemu di Bekasi acara besok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai, Tuhan Yesus berkati. Yesus Shalom. berkati kita semua.